Ketapel adalah sebuah permainan tradisional yang ada sejak lama di Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, kita semakin jarang melihat keberadaannya saat ini. Tapi ternyata masih ada masyarakat Indonesia yang berupaya untuk melestarikan ketapel ini. Salah satunya saja adalah Satria Cenayo. Pria asal Depok, Jawa Barat ini adalah seorang penjual ketapel sekaligus bagian dari klub ketapel Margonda. Dulunya sih sebenarnya main ketapel juga, tapi ketapel yang dulu dimainin tuh ternyata berbeda sama ketapel yang sekarang kita gunakan buat perlombaan. Jadi dulu kebayang cuman ketapel dari cabang pohon kayak gini, terus ditembak, asal nembak itu dari 10 tembakan mungkin kena satu atau dua. Tapi kok sekarang dengan ketapel yang udah looknya estetik ini, 10 tembakan bisa mengenai 10-10-nya sasaran kayak gitu, karena ada beberapa metode yang udah disempurnakan juga. Jadi dari genggamannya misalkan kayak ini jenisnya hammer grip gitu, jadi ketapel yang digenggam seperti menggenggam palu kayak gitu kan. Nah terus ada lagi yang jenisnya ketapel yang tipis seperti ini, dia ditopang pakai jari, biasanya bridge grip namanya. Nah ini nanti bakalan dipakai sama atlet-atlet yang emang mempunyai ciri khas gaya masing-masing gitu. Misalkan atlet A sukanya yang bridge grip, ada juga atlet B yang sukanya hammer grip kayak gitu. Jadi di ketapel ini sekarang lebih lebih variatif lagi nih, bisa bisa ngebikin jenis-jenis gaya tembakan kayak gitu. Jadi kedepannya tuh ketapel nggak cuman orang cuma nembak-nembak asal-asal, tapi mereka bisa jadi satu olahraga yang modern lah kayak gitu, lebih banyak stylenya kayak gitu. Terus itu kan bisa ngebangun tingkat orang-orang yang mulai tertarik tuh, oh ternyata ketapel keren juga ya kayak gitu. Jadi pada 2020 awal tuh ketika pandemi, orang-orang di Indonesia itu udah mulai banyak yang bermain ketapel. Nah di situ gue ngelihat ketapel di situ tuh desain dan produknya masih terlalu old school atau terlalu klasik kayak gitu. Jadi dari situ kepikiran buat kayaknya bisa nih kita desain yang estetik, yang fungsional, sama yang bisa digandrungin oleh anak-anak muda juga gitu. Jual bukan sembarang menjual. Ketapel buatan Cenayo ini sudah mencapai ranah mancanegara. Produk ketapel bikinannya dibeli oleh pelanggan dari Irlandia, Inggris, Amerika, Prancis, Italia, dan Malaysia. Nah jadi awalnya mulai coba prototyping, bikin desain ketapelnya, terus posting-posting tuh di sosial media gitu kan, kayak posting di Facebook, di Instagram. Ternyata setelah beberapa kali posting itu ada yang nanya tuh dari Irlandia gitu kan, kayak ini katanya dijual, harganya berapa kayak gitu. Nah dari situ ngeliat, oh kayaknya ada potensi buat ngembangin si ketapel ini jadi ekonomi kreatif juga nih. Ketapel yang Cenayo tawarkan pun bervariasi. Biasanya jika hanya ketapel dengan tipe recycling, Cenayo jual ke luar negeri dengan harga berkisar 30 hingga 50 dolar. Namun, jika ketapel custom yang harus menggunakan bahan material yang berkualitas tinggi dan mengikuti sesuai dengan pesanan pembeli, Cenayo memasang harga 150 hingga 180 dolar. Untuk penjualan di Indonesia sendiri, harga ketapel milik Cenayo ini berkisar 150.000 hingga 700.000. Kalau range harga ada variasi harganya juga. Jadi dari material dan desain juga menentukan sih. Misalkan kalau produk-produk yang Little Margo Recycling seperti recycle dari papan skateboard, terus plastik tutup botol yang kita recycle, itu biasanya kita jual ke luar negeri itu antara 30 sampai 50 dolar. Tapi kalau yang sifatnya custom, high material, misalkan menggunakan dengan konsep yang dia mau, misalkan si customer itu sukanya anggaplah kartun gitu kan, misalkan kartun A gitu, warnanya biru merah gitu. Nah kita sesuaikan tuh, kita menggunakan material yang sesuai dengan kemauan mereka, fitting dengan ukuran tangan mereka kayak gitu kan. Terus dari situ kita bisa
bikin si desain itu menjadi konsep yang dia ingin. Biasanya untuk kisaran custom itu antara 150 sampai $180. Untuk Indonesia biasanya produknya Little Margo tuh kita jual dari 150.000 sampai 700 ribuan. Untuk pangsa ketapel di luar negeri itu mereka dipakai untuk berbagai macam kebutuhan sih. Ada yang dipakai untuk hunting, terus untuk kompetisi, sama untuk koleksi. Jadi mereka tuh coba koleksi beberapa varian ketapel yang emang unik kayak gitu-gitu. Terus mereka lebih apresiasi terhadap desain-desain yang si produsen bikin kayak gitu. Menurut Cenayo, ketapel bisa dijadikan ajang olahraga dan produk ketapel pun bisa menjadi ekonomi kreatif. Kadang kita masih banyak yang nggak satu pemikiran buat kita bisa kolaborasi supaya jadi ketapel ini bisa lebih besar lagi nih kayak gitu. Nah mungkin terkendalanya lebih ke kayak menseleksi orang-orang kayak gitu. Terus kita kendalanya salah satunya adalah kurangnya akomodir dari pemerintah. Kayak sebenarnya ketapel ini bisa kita angkat menjadi event-event yang lebih positif gitu, lebih bisa berkarya, berkolaborasi, bukan dari si permainan aja, tapi dari olahraga sama ekonomi kreatifnya. Karena si ketapel ini adalah salah satu permainan yang akan menjadi olahraga, dan di situ ada produk ketapelnya yang menjadi ekonomi kreatif. Nah, dari situ kendala kita adalah gimana caranya kita bisa meng-create konsep si ketapel ini dibawa ke masyarakat nih, supaya rutin ada event-event di setiap daerah kayak gitu sih. Nah, harapannya ke depannya makin banyak lagi orang yang main ketapel. Terus juga kita teman-teman produsen ketapel yang ada di Indonesia bisa bersinergi buat ngebangun, kalau produk ketapel Indonesia tuh bisa ada standarnya, regulasinya. Terus kita bisa membuat pasar yang mana di Indonesia tuh mumpuni untuk mengekspor produk-produk ketapelnya ke penjuru dunia gitu. Biasanya untuk kalau dari ketapel ya, penghargaan itu sebenarnya lebih ke jualan personal aja sih. Tapi beberapa media, beberapa artikel digital juga liput penghargaan yang kemarin kita dapatkan tuh 11 anak muda inspiratif di Indonesia kayak gitu, versi sekolah.id. Ketapel itu olahraga yang sebenarnya bikin kita banyak mengeksplor ide-ide dan pola pikir kayak gitu. Misalkan di ketapel itu ketika kita mempunyai target paling kecil, kita berusaha harus achieve mengenai target tersebut. Nah dari situ mungkin bisa diterapkan ke hal-hal lain tuh. Misalkan kayak kita punya target, gimana caranya kita achieve, terus kita bisa mendeliver ketika kita achieve, itu bahagianya luar biasa. Jadi sebenarnya main ketapel itu adalah permainan yang membuat kita 100% bahagia gitu, stress release. Nah jadi buat teman-teman yang pengen coba ketapel, coba jangan melihat ketapelnya, tapi coba rasain sensasinya main ketapel.